Semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhas syabab fi ayyi makan. Come back with us in our channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah YAIN Salatiga. Pada pagi hari ini kita akan mewawancarai seorang seniman di Ma'had Al-Jami'ah YAIN Salatiga. Dia adalah seorang seniman yang pandai dalam seni mengatur waktu, seni memanage acara, dan seni menyatukan perbedaan yang ada di organisasi Ma'had Al-Jami'ah YAIN Salatiga. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Firdan Fardan Sidik, pengurus Divisi Bakat dan Minat Ma'had Al-Jami'ah YAIN Salatiga. Dan di samping saya ada Ketua Ma'had Al-Jami'ah Putra YAIN Salatiga, Mas Muhammad Wahyudi. Dan saya ibaratkan sebagai seorang seniman ya. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sekarang baik untuk kondisinya, dan semoga selanjutnya tetap baik dan sehat selalu. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan memperbincangkan sebuah leadership skill ya. Jadi jiwa kepemimpinan yang saya ibaratkan sebagai seorang seniman ya. Karena dalam mengatur atau mengelola sebuah organisasi itu perlu yang namanya seni ya, jiwa seni. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, pertama kali landasan yang dipegang oleh Mas Wahyu atau sebuah spirit yang menjadikan Mas Wahyu itu semangat untuk berorganisasi, semangat untuk mengatur orang segitu banyaknya kira-kira. Ya, terima kasih Mas Firdan pada kesempatan pagi hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya, terutama yang mewakili ya untuk Ketua Ma'had Al-Jami'ah Putra YAIN Salatiga. Ya, jawaban yang akan saya berikan apa yang ditanyakan oleh Mas Firdan, yaitu tentang landasan seperti itu. Kalau dalam landasan seorang pemimpin, kalau saya seorang muslim, bahwasanya panutan saya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan memimpin adanya umatnya, atau ya sebanyak itu, bahwa Rasulullah adalah panutan. Saya juga sebagai seorang pemimpin di sini di Ma'had, saya akan memerankan sepertinya Rasulullah, yaitu dengan sidik, amanah, tabligh, batona. Kalau di Ma'had sendiri, saya sebagai seorang pemimpin atau yang dikatakan Mas Firdan yaitu sebagai seniman yang mengatur adanya waktu, terus adanya kegiatan apapun itu, saya harus memanage adanya waktu itu. Nah, terkait itu saya juga mempunyai adanya visi dan juga misi. Visi dan juga misi itu dari Ma'had sendiri, saya mengikuti adanya visi dan juga misi dari Ma'had Al-Jami'ah YAIN Salatiga. Seperti itu Mas Firdan. Ya, sangat lugas sekali ya paparan yang disampaikan. Jadi kalau saya amati ya, ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ya, Khalifah fil ard itu ya. Saya kurang tahu, saya gak pandai itu ya. Jadi kayak saya mendengar ya Khalifah fil ard, dan tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu ini sangat merupakan sebuah implementasi seorang manusia di muka bumi yang pada hakikatnya adalah seorang pemimpin ya Mas Wahyu. Jadi minimal memimpin dirinya sendiri gitu ya. Nah, saya pernah mendengar ya Pak Yai Ahmadi pernah bilang kalau pengurus itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri baru bisa mengurusi orang lain. Nah, gitu. Nah, bagaimana sih seni untuk bisa selesai dengan diri sendiri menurut Mas Wahyu itu kayak gimana? Ya, dalam selesai dalam diri sendiri itu ya kita bisa namanya mengatur orang lain, atau dalam memantau, memberikan jadwal atau apapun itu, tetapi tidak luput dari diri kita sendiri sebelum ke orang lain, bahwa kita punya yang namanya masa ya, kalau dikatakan bahwa ini adalah
banyak santri, berapa ratus santri itu, saya juga harus tahu bahwa saya harus mengatur diri saya sendiri, bahwa saya bisa memberikan contoh itu baik ucapan, perilaku, ataupun kalau memang mahat itu diunggulkan dalam segi prestasi, saya pun juga mengimbangi adanya itu. Selesai dalam diri sendiri itu bagaimana, ya setidaknya saya bisa menengahi apapun yang ada dalam santri itu, ada problem atau ada apapun, saya adalah sebagai solusinya di tengah-tengah problem dari santri Mahat Al-Jamiah YIN Salatiga. Ya, masuk sekali ya, berarti kalau saya alih bahasakan, berarti orang yang pandai berorganisasi, orang yang bisa amanah dalam mengemban kepercayaan di organisasi itu, berarti dia sudah membuktikan bahwa dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, gitu ya. Ketika kita sudah berselesai dengan diri sendiri, barulah kita bisa mengatur atau mengurusi orang lain. Dan kemudian ada seni yang lainnya nih, Mas Wahyu. Bagaimana sih seni dalam menyatukan perbedaan, gitu kan? Jadi dalam organisasi itu pasti ada berbagai kepala dan berbagai pendapat, pemikiran terhadap satu hal kecil bahkan. Nah, bagaimana sih kita bisa seni menyatukan perbedaan itu? Kalau ini sangat luar biasa pertanyaannya. Saya juga melihat bahwa di Mahat Al-Jamiah YIN Salatiga memang banyak yang namanya perbedaan. Perbedaan itu berbagai jenis ya Mas Firdan. Ya ada perbedaan apapun. Kalau dalam agama ya sama, bahwa semuanya adalah agama Islam di sini atau Muslim. Nah, perbedaan itu ya ada perbedaan pendapat, ada keinginan apapun itu pasti akan muncul baik dalam kepengurusan maupun di dalam santri itu sendiri. Saya sebagai seorang pemimpin di sini mungkin dan pasti saya harus bisa menengahi adanya perbedaan dari teman-teman. Mungkin ada pendapat seperti yang mereka berkeinginan A, yang satunya berkeinginan B. Setidaknya saya berada di tengah-tengah itu, bisa memenuhi adanya yang keinginan A dan juga bisa memenuhi adanya keinginan B. Tetapi adanya dua keinginan tersebut jangan sampai satu dengan yang lainnya itu ada pertengkaran. Kita harus mempersatukan adanya itu supaya di dalam satu organisasi itu satu pendapat atau satu tujuan, apa yang telah di dalam ada pada visi atau apa yang ada dalam misi Mahat sendiri itu harus kita tingkatkan, harus kita tekuni. Apa sih Mahat itu, backgroundnya apa, atau Mahat itu tujuannya kemana. Nah, saya akan giring ke situ untuk seluruh santri maupun dalam kepengurusan seperti itu maksudnya. Iya betul. Tapi bagaimana kalau misalkan ada yang sedikit frontal atau ada yang sedikit egois untuk ingin mengumpulkan pendapatnya sendiri gitu? Oh iya, ini sangat menarik. Bahwasannya di Mahat Al-Jamiah yang strategi ada humas atau hubungan masyarakat. Peran hubungan masyarakat kalau dalam departemen itu naiknya kepada seorang pemimpin atau ketua. Nah, dari instruksi saya kepada humas, kita harus mempersatukan dengan seluruh santri. Memang kalau misal ada santri yang frontal yang dikatakan Mas Firdan, atau mungkin ada bersikeras untuk mempunyai apa yang diinginkan itu harus dituruti, atau bahkan malah tentang dia membeda-bedakan adanya agama atau dari golongan A sama golongan B itu dia membedakan adanya itu, ya adanya solusi humas itu atau hubungan masyarakat itu dia mempersatukan bahwa semuanya itu adalah sama, bahwa kita adalah seorang muslim dan kita manut adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat setuju. Berarti ya sebagai pemimpin nanti dari Mas Wahyu sendiri harus bisa merangkul semuanya, kemudian mendengarkan semua pendapat, dan tadi bagus jawabannya. Jadi kita harus menyatukan teman-teman semua ke dalam satu visi dan misi Mahat Al-Jamiah YIN Salatiga, dan barulah dipilih mana yang kira-kira lebih sesuai dengan tujuan bersama, dan kita bisa menyingkirkan ego masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi seni yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu bagaimana seni
untuk bisa berpikir kritis ketika ada sebuah agenda yang mendadak dan di luar dugaan. Contohnya sekarang ya, di tengah pandemi gitu. Bagaimana kita mencoba untuk melatih berpikir kritis gitu, supaya kegiatan tetap berjalan, tapi kita tidak gagap dengan menghadapi hal yang dadakan seperti ini. Ya, ini suatu yang memang PR kita, atau bahkan seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran kritis. Kita ada yang namanya raker atau rapat kerja. Di dalam rapat kerja tersebut kita ada beberapa agenda dalam kepengurusan ini selama satu periode. Ada agenda 1, 2, 3 sampai berapapun itu, baik hari santri, seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj dan lain-lain. Di masa pandemi ini kita dalam periode 2020 kita telah melaksanakan seluruh apa yang telah kita agendakan. Kalau tidak adanya usaha, tidak adanya keinginan yang tulus atau sabar dalam menghadapi suatu masalah, kita harus menyatukan adanya ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Mungkin kegiatan tersebut tidak akan terlaksana. Saya sebagai seorang pemimpin terus mengawal dari teman-teman dari masing-masing departemen ataupun dari BPH kegiatan. Terus saya memberi motivasi bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan mengikuti protokol kesehatan, bahwa ini adalah sudah kita rencanakan, resiko apapun akan kita tanggung. Yang penting kita bertanggung jawab, apa yang telah kita ucapkan akan kita jalankan. Yang penting semuanya dipertanggungjawabkan bahwa kita adalah seorang yang mendapatkan amanah di Mahathir Jamiah Yayasan Salatiga. Sip. Berarti kita kita harus fokus dengan komitmen yang telah kita buat ketika kita sah untuk menjadi seorang pengurus di Mahathir Jamiah. Nah, tadi kan banyak sekali seni yang harus kita kuasai. Tadi ada seni menyatukan perbedaan, seni untuk bisa berpikir kritis di tengah gejala-gejala yang bersifat dadakan, dan seni-seni lainnya. Dan tentunya supaya kita bisa menguasai seni ini, maka kita harus punya semacam jiwa atau semacam gagasan-gagasan atau istilahnya karakter yang perlu dibangun dari setiap individu pengurus, tidak hanya pemimpinnya saja. Tapi apa sih menurut Mas Wahyu karakter yang harus dibangun atau pola pikir yang harus dibangun oleh setiap anggota itu supaya bisa amanah dalam mengerjakan semua amanah yang ada di Mahathir Jamiah? Iya, ya tugas seorang dalam kepengurusan atau dalam organisasi. Di dalam organisasi itu ada struktural ya. Kalau dalam ada ketua dan lain, ada beberapa departemen, ada sekretaris dan juga bendahara di situ. Nah, kalau kita lihat bahwa seperti itu, kalau saya tekankan kepada seluruh departemen atau masing-masing pengurus sendiri, kita lah tanamkan yang namanya sifat sabar dan juga ikhlas. Kalau kita sudah sabar dan juga ikhlas, apapun yang telah kita lalui, apa yang kita jalankan sekarang ini, kita menghadapi itu dengan sabar. Terus ada ujian apapun, ya kita ikhlas bahwa ini adalah amanah. Yo, ini harus dijalankan kita bersama, apapun resikonya itu. Dan juga jangan lupa untuk pengurus sendiri, tanamkan yaitu yang namanya jiwa yang rendah hati. Kalau kita sudah mau rendah hati, masukan dari teman yang mungkin pedas atau apapun itu pasti ada di dalam kepengurusan. Tapi kita memiliki jiwa yang rendah hati itu, kita akan sadar bahwa semua ini adalah titipan. Dalam kita berproses, tidak mungkinlah kita selalu di atas. Mungkin suatu saat kita di bawah, kita harus siap di situ. Kalau kita memperankan bahwa rendah hati itu sangat penting, bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, tetapi semangat kita, spirit kita, giroh yang telah kita bawa, itu pasti akan membawakan suatu kepengurusan yang baik dan luar biasa. Catat ya teman-teman, sabar, ikhlas, dan rendah hati. Jadi itu setidaknya ada 3 hal itu yang harus dimiliki oleh setiap individu supaya bisa menjalin hubungan yang harmonis dan bisa kerjasama
dalam satu tubuh organisasi. Iya. Nah, kemudian Mas Wahyu, apa pesan yang ingin disampaikan? Ini kan ada masa transisi ya kepengurusan ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Wahyu kepada pengurus baru nanti. Oh ya. Kalau sebelum pesan, mungkin gini Mas Firdan. Ya, silakan. Kalau saya mengibaratkan ya dalam suatu organisasi bahwa Mahat sendiri, Mahat Putra maupun Mahat Putri, selalu saya sampaikan kepada teman-teman, ibaratkanlah bahwa Mahat ini seperti rumahmu. Berarti kalau seperti rumahmu, baik ibadah, piket kebersihan, saling mengingatkan, baik ucapannya yang jelek ditinggalkan, ucapan yang baik dipertahankan, itu adalah suatu keluarga. Saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, bukan memberi kritik, tetapi memberikan saran atau memberikan motivasi kepada yang lain. Yang masih kurang dilengkapi, yang sudah lengkap dipertahankan. Seperti itu dalam kepengurusan. Kalau saya ibaratkan, ini sekalian untuk teman-teman semuanya, bahwa untuk tahun 2020 ini mungkin saya sebagai ketua, tetapi perlu saya jelaskan kembali bahwa ketua itu posisinya bukan di atas. Tapi kalau saya ibaratkan dalam organisasi itu seperti pohon, bahwa ketua itu adalah sebagai akarnya. Untuk memperkuat adanya pohon tersebut, itu harus ada ketua yang memperkokoh adanya suatu organisasi. Teman-teman dalam departemen maupun santri, saya ibaratkan seperti ranting, seperti daun, seperti buah. Kadang seperti ini. Kalau saya ibaratkan seorang pemimpin itu sebagai akar, buah yang manis, daun yang hijau, ranting yang indah. Kadang seorang menilai bukan kepada akarnya yang memperkokoh, tapi kepada buahnya yang manis, daunnya yang hijau, rantingnya yang bagus. Tapi jiwa seorang pemimpin harus dibawa. Dia harus sabar, dia harus menghidupi adanya itu supaya pohon itu tetap tumbuh dan dipuji oleh orang lain, bahwa pohon itu adalah suatu fungsi dalam organisasi, bahwa organisasi itu adalah saling melengkapi, satu dipuji, satu pun akan memperkuat. Itu adalah suatu dalam kepengurusan. Langsung menyambungnya Mas Firdan untuk pesan yang telah ditanyakan oleh Mas Firdan. Untuk pesan baik kepada Mas santri yang akan datang, pengurus yang akan datang, ya semuanya semangatlah dalam mengemban amanah, terutama dalam kepengurusan. Jangan beranggapan bahwa kalian sebagai seorang pengurus ini adalah jabatan. Itu bukan seperti itu. Bahwa ini adalah amanah. Kalau kalian membawa itu adalah amanah, kalian membawanya ini adalah titipan. Kita tidak punya apa-apa, kita akan memberikan waktu atau tenaga, pikiran atau apapun itu kepada Mahat. Jangan dahulukan keegoisan kita. Kita adalah orang banyak, kita satukan pemikiran satu dengan yang lainnya untuk kemajuan Mahat Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Terutama jangan mikirkan dari golongan A, dari golongan B, bahkan dari golongan C. Semua golongan adalah sama. Yang penting kita manut bahwa Islam adalah baik, Muslim adalah damai, Indonesia kuat karena adanya santri. Semoga santri Mahat Al-Jami'ah IAIN Salatiga, pengurus Mahat Al-Jami'ah IAIN Salatiga berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga menjalankan ibadahnya dengan baik, sunnahnya, kewajibannya tetap dijalankan dengan senang hati dan juga ikhlas. Itu Mas Firdan. Baik, mantap ini, keren dalam hal mengibaratkan sebuah organisasi dengan yang namanya filosofi pohon gitu. Jadi sebuah organisasi adalah satu pohon utuh yang setiap bagiannya adalah job-job atau divisi kita masing-masing, yang akarnya diibaratkan sebagai ketua atau BPH ya, sebagai penopang gitu. Dan banyak kata-kata yang saya dapatkan yang tadi ya, sabar, ikhlas, dan rendah hati itu harus kita tanamkan dalam setiap individu. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas bincang-bincangnya pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah mengikuti wawancara dengan seorang seniman di Mahat Al-Jami'ah IAIN Salatiga, Mas Wahyu. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa untuk subscribe
channel YouTube Mahat Al-Jamiah Yayan Salatiga dan juga ikuti seluruh sosial media di Mahat Al-Jamiah Yayan Salatiga. Saya Firdan Fadlan Sidik undur diri. Terima kasih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.